Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Manca Putri dengan NIM 2105111915, Prodi PGSD 2021B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di dalam video ini, saya akan membahas terkait gaya dan penerapannya dalam materi pembelajaran di sekolah dasar. Video ini saya buat guna memenuhi tugas tengah semester dari mata kuliah Konsep Dasar IPA Fisika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neni Hermita, MPD. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait apa itu gaya. Gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang dihasilkan dari interaksi dua benda atau lebih. Gaya disimbolkan dengan huruf F yang berasal dari kata force dalam bahasa Inggris. Satuan gaya dalam SI adalah Newton, biasa disingkat dengan huruf N. Alat untuk mengukur gaya dinamakan dengan neraca pegas atau dinamometer. Kemudian, apa itu pengaruh gaya terhadap benda? Nah, pengaruh gaya terhadap benda menyebabkan 1. Benda bergerak. Contoh, seorang anak yang mendorong meja atau memberi gaya, maka meja akan bergerak. 2. Benda menjadi diam. Contohnya, bola yang sedang menggelinding akan menjadi diam setelah ditahan menggunakan kaki. 3. Bentuk berubah. Contoh, sebuah kaleng yang mula-mula berbentuk sempurna, setelah diinjak atau diberi gaya, maka akan berubah bentuk. 4. Berubah arah. Contohnya, bola basket yang dipantulkan ke dinding akan berubah arah setelah membentur dinding. 5. Pergerakan benda menjadi lebih cepat. Contohnya, mobil yang melaju lambat dapat bergerak semakin cepat. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis gaya. Pada umumnya, gaya-gaya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang dihasilkan jika dua benda atau lebih bersentuhan. 2. Gaya tak sentuh, yaitu gaya yang dihasilkan oleh dua buah benda atau lebih tanpa harus bersentuhan. Contoh dari gaya sentuh yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Contohnya orang yang sedang mengangkat besi. 2. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua benda yang saling bergesekan. Contohnya orang yang sedang berjalan, maka terjadi gesekan antara sepatu dengan jalan. Yang ketiga, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya tarik yang ditimbulkan oleh pegas. Gaya pegas sendiri timbul karena adanya sifat elastis. Contohnya seperti karet pada busur panah yang setelah ditarik dan dilepaskan, maka akan kembali ke posisi semula. Kemudian contoh gaya tak sentuh. Yang pertama ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang diakibatkan adanya tarikan pengaruh magnet. Contoh, ketika kita mendekatkan ujung magnet dengan sebuah paku besi, maka paku tersebut akan tertarik dan menempel pada magnet. Yang kedua, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Contoh, ketika steker listrik dimasukkan pada sumber listrik atau PLN, maka terjadi aliran arus muatan listrik pada benda sehingga benda dapat berputar. Yang ketiga, gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang diakibatkan oleh gaya tarik bumi terhadap benda. Contohnya, sebuah benda yang jatuh dari ketinggian. Selanjutnya, kita akan membahas resultan gaya. Resultan gaya adalah keseluruhan gaya yang bekerja pada sebuah benda.
Besarnya resultan gaya akan dipengaruhi oleh banyaknya gaya, nilai gaya, dan arah gaya. 1. Resultan gaya R. Bila dua gaya atau lebih bekerja pada benda dengan arah searah adalah merupakan jumlah gaya yang bekerja. Ditulis dengan rumus R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah Fn. Dengan R merupakan resultan gaya, F merupakan gaya, N adalah banyaknya gaya yang bekerja pada benda. Contoh, dua buah gaya mendorong sebuah benda dengan arah searah ke arah kanan, seperti pada gambar. Maka besarnya resultan gaya R adalah R sama dengan F1 ditambah F2. Yang kedua, resultan gaya jika dua gaya atau lebih yang bekerja pada benda dengan arah berlawanan adalah merupakan selisih gaya-gaya yang bekerja. Ditulis dengan rumus R sama dengan F1 dikurang F2. Dan catatan bila dua gaya yang bekerja. Contoh, dua buah gaya mendorong benda dengan arah berlawanan. F1 mendorong ke sebelah kanan, sedangkan F2 mendorong ke sebelah kiri, seperti pada gambar. Maka besarnya resultan gaya adalah R sama dengan F1 dikurang F2. Dengan catatan, gaya ke arah sebelah kanan bernilai positif dan gaya ke arah sebelah kiri bernilai negatif. Agar lebih memahami materi tentang resultan gaya tadi, perhatikan contoh berikut. Dua orang anak mendorong sebuah benda searah ke arah kanan. Gaya masing-masing 10 Newton dan 15 Newton. Hitunglah besarnya resultan gaya yang dihasilkan oleh kedua orang anak tersebut. Di sini kita menggunakan rumus R sama dengan F1 ditambah F2. Diketahui gaya F1 sama dengan 10 Newton, gaya F2 sama dengan 15 Newton. Ditanya, resultan gaya atau R adalah? Jawab, R sama dengan 10 Newton ditambah 15 Newton sama dengan 25 Newton. Jadi besarnya gaya atau R adalah 25 Newton. Itulah tadi contoh soal dari resultan gaya. Selanjutnya kita akan membahas hukum Newton. Hukum Newton membahas tentang gerak benda yang terbagi menjadi 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Berikut bunyi hukum Newton dan contoh penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Newton 1 berbunyi, suatu benda akan tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Contohnya, saat bus yang tadinya diam, lalu supir menekan pedal gas untuk menjalankan bus, otomatis tubuh para penumpang akan terdorong ke belakang dan kembali ke posisi semula. Sedangkan hukum Newton 2 berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Contohnya, saat bermain sepak bola, saat seseorang menggiring bola, tentu akan ada gaya yang diberikan agar bola bisa bergerak maju. Hukum Newton 3 berbunyi, apabila sebuah benda mengerjakan gaya atau aksi kepada benda yang lain, maka benda kedua akan mengerjakan gaya atau reaksi pada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Contoh dari hukum Newton 3 yaitu saat kita memukul paku memakai palu. Nah, palu adalah gaya aksi dan gaya dari paku merupakan gaya reaksi dari pemukulan palu tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.